pilihan Allah, kekasih Tuhan, sangat senang bisa berjumpa dengan saudara kembali dalam pembelajaran firman di hari ini. Doa harapan saya, semua kita sehat dan tentu saja masalah yang kau hadapi, kau mampu mengatasinya. Karena pencobaan-pencobaan yang kita alami tidaklah melampaui kekuatan kita. Saat kita dicobai, Allah setia dan Allah adil. Dia akan memberikan hikmat kepada kita untuk mengatasi masalah-masalah yang kita jumpai dalam hidup kita. Yang penting jangan berlari dari masalah, hadapi dan lewati, saudara. Karena roh yang kita miliki lebih besar daripada roh dalam dunia ini. Jadilah pemenang, kekasih Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, sebelum kita belajar hari ini, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih buat semua yang terjadi, yang kami alami. Semuanya kami tahu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebahagiaan bagi kami mengasihi-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami mau belajar mengenal firman-Mu Roh Kudus. Tuntun kami untuk kami mengerti rahasia yang ada di dalamnya, sehingga kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, sampai kami menantikan kedatangan Tuhan kedua kali. Iman kami tidak gugur di tengah jalan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kekasih Tuhan, tema kita hari ini, peganglah kebenaran, jangan melepaskannya. Yang diambil di dalam Amsal pasal 11 ayat 19, kita baca bersama-sama. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Sekali lagi saya mau kasih tahu, siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Saat kita berpegang kepada firman Tuhan, kita berpegang kokoh, tidak goyah, pegang firman Tuhan. Jangan pernah lepaskan, saudara. Setiap firman yang engkau dengar, dari masa kanak-kanakmu, remaja, dewasa, sampai lansia, sampai orang tua. Sekalipun hari ini engkau yang sudah sangat tua sekali, mungkin suami meninggalkan engkau, mungkin istri sudah meninggalkan engkau, dan engkau sekarang seorang diri karena anak menantu cucumu sibuk di luar, sibuk dengan usaha, sibuk dengan pekerjaan mereka. Jangan pernah lepaskan firman-Mu yang pernah engkau dengar. Pegang teguh firman Tuhan, saudara. Jangan kau kecewa, jangan kau tawar hati, jangan kau lepaskan. Karena ketika engkau berpegang firman Tuhan yang sejati, kau berpegang kebenaran yang sejati. Apa itu kebenaran? Sekali lagi, kebenaran adalah firman. Yohanes 17 ayat 17 dikatakan, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi ingat, kebenaran adalah firman. Siapa itu firman? Firman adalah Yesus. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Jadi ingat, saudara, kebenaran inilah yang engkau pegang dengan teguh. Kebenaran yang sejati. Karena dalam dunia ini ada banyak kebenaran. Orang masing-masing berpikir ini benar, itu betul, ini benar. Yang ini katakan benar, yang itu katakan benar, yang lain berkata benar. Tetapi kebenaran yang dimaksud oleh firman adalah kebenaran sejati, adalah kebenaran karena firman. Di mana yang kita bisa terima? Alkitab yang kita baca. 66 kitab. Kejadian sampai Maleakhi, 39 perjanjian lama, kitab perjanjian lama. Matius sampai Wahyu, 27 kitab perjanjian baru. Itulah kebenaran yang sejati, yang menceritakan tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kasih Tuhan, ketika engkau memiliki kebenaran ini, firman ini, pegang sampai akhir hidupmu, sampai napas terakhirmu. Itulah yang akan membawa engkau kepada kehidupan. Hidup yang bagaimana? Hidup yang kekal. Karena setelah kita mati, kita akan mengalami kehidupan yang baru. Ada dua pilihan, neraka dan surga.
ada kehidupan kekal, baik di neraka maupun di surga. Itu sebabnya di dalam dunia ini, ketika engkau telah mendengarkan firman, pegang firman itu, saudara. Tangkap firman itu. Kuat. Jangan lepaskan. Amin. Ya, tantangannya, ujiannya bagi kekasih Tuhan adalah karena engkau tidak hidup sendirian. Engkau hidup bermasyarakat di keluargamu. Engkau hidup juga di lingkungan pekerjaanmu. Baik engkau yang ada di ladang, engkau yang ada di kebun, engkau yang ada di kantor, engkau yang ada di pabrik. Ya, engkau punya orang-orang di sekitarmu yang engkau bisa lihat. Tentu saja itu dia ujian yang engkau lewati, saudara. Karena tentu saja tidak semua orang hari ini yang berpegang kebenaran yang sejati. Mereka berpegang menurut kebenaran mereka. Benar dikarenakan perkataan-perkataan dunia. Benar karena kata-kata orang tua. Benar karena kata-kata neneknya. Benar karena kata-kata suaminya, kata-kata istrinya, kata-kata gurunya, benar dan benar. Tetapi kebenaran yang sejati adalah kebenaran berdasarkan firman. Firman Tuhan itulah pondasi kebenaran itu, saudara. Jadi di sekitarmu itulah ujianmu, saudara. Apakah engkau mau mengikut mereka? Apakah engkau mau mengikut firman? Dikatakan, tetapi siapa yang mengejar kejahatan menuju kematian. Tentunya orang-orang sekitarmu akan menjadi penggoda-penggoda imanmu, saudara, untuk melepaskan kebenaran yang daripada Tuhan. Mengapa? Bisa saja anak-anak di sekolah, karena persaingan antar siswa, ingin mendapatkan juara 1, namun malas belajar di rumah. Begitu antusias, bukan hanya 1-2 siswa, beberapa siswa yang lain untuk ingin tampil supaya mereka mempunyai predikat dan akhirnya mereka bisa lulus dengan angka yang terbaik. Menyontek, satu persatu nyontek. Nah, ini ujianmu, saudara. Firman Tuhan berkata, jangan mencuri. Menyontek adalah bagian daripada mencuri. Itu dia, engkau berpegang, jangan mencuri. Tetapi kalau aku tidak mencuri, nilai aku jelek, nilai aku kecil, aku tidak punya predikat, bahkan aku bisa tidak lolos sekolah, tidak lulus kelas, tidak naik kelas. Kok teman-temanku ini yang nyontek-nyontek juara 1 terus, tidak ada yang tahu. Halo. Alkitab mengatakan, siapa yang mengejar kejahatan, dia akan menuju kematian. Kau jangan lihat hari ini, saudara. Firman Tuhan firman Tuhan. Tidak pernah berubah. Apa yang Tuhan katakan pasti terjadi. Lihat mereka. Ketika mereka mulai berani hari ini korupsi ataupun menipu gurunya dengan yang perkara yang kecil, nanti dia akan menipu orang-orang di luar sana hari demi hari. Hidupnya akan lebih susah, saudara. Atau hari ini kau melihat dalam dunia pekerjaanmu, engkau hidup dengan berkenan sesuai dengan standar firman. Engkau tidak pernah korupsi, baik korupsi waktu, korupsi tenaga maupun korupsi uang. Engkau disiplin tingkat tinggi. Engkau mengikuti jalan-jalan Tuhan. Standarmu jelas. Jam 7, jam 8 masuk kantor. Engkau jam 8 kurang 5 menit sudah standby di kantormu. Jam pulang jam 5, engkau jam 5 lewat 5 menit engkau bawa pulang dari kantormu. Tetapi teman-temanmu masuk jam 8.15, jam 8.05, pulang jam 4.50, jam 4.35. Mereka korupsi waktu. Dan seperti kau melihat mereka sehat, segar bugar. Dan kau merasa, aduh saya kok rasanya capek dan sebagainya. Kau punya hatimu mulai juga dongkol, ngeluh, kenapa dia begitu, kenapa gini. Saudara dengar, peganglah firman Tuhan yang sejati itu, lakukan dengan taat, karena engkau mengalami menuju hidup
Ada mata Tuhan yang melihat dan tiba waktunya engkau dipromosikan oleh Tuhan. Dan bagi mereka melakukan hal-hal yang demikian, ada mata Tuhan yang melihat juga, dan akhirnya mereka menuju kematian. Suatu waktu sampai mereka akan ketemu dengan namanya keadilan daripada Tuhan. Ada orang yang korupsi tenaga, ringan, berat tangan. Yang satu, saya melakukannya dengan ringan tangan, yang lain berat tangan. Saudara, jangan terpengaruh dengan temanmu, dengan tetanggamu, dengan sahabatmu. Tetap berpegang pada kebenaran firman. Ada orang yang korupsi, mengejar kejahatan. Korupsi pertama, korupsinya yang sedikit, kemudian korupsi yang besar. Akhirnya dari punya kendaraan, dari punya sepeda, punya motor, punya mobil, karena perbuatan korupsinya, saudara, dia mengejar kejahatan, terus dikejarnya. Dan karena dia tidak puas, akhirnya dikatakan dia akan menuju kematian. Saudara, sebagai anak Tuhan, berpeganglah pada kebenaran firman. Tapi ingat juga, jangan pula kau berkata, ya aku pegang firman, aku tidak berbuat apa-apa. No. Cerdiklah seperti ular, tuluslah seperti merpati. Hatimu penuh dengan ketulusan mengiring Tuhan, tapi engkau punya kecerdikan. Artinya apa? Tingkatkan kompetensimu, saudara. Pengetahuanmu mulai di-upgrade, mulai memperbaharui, mulai baca, mulai belajar. Jadilah pintar hari demi hari. Jangan kau ketinggalan terus. Tidak bisa juga, kau tidak akan punya hasil. Selain kau berdoa, berharap, bersandar karena karaktermu seperti tulus seperti merpati yang punya hati yang tulus di hadapan Tuhan, namun engkau juga seimbang dengan yang namanya kompetensi, cerdik seperti ular. Amin. Kasih Tuhan, ya, pegang kebenaran firman. Di dalam firman Tuhan terdapat semuanya, butir-butir, kunci-kunci kebahagiaan, keberhasilan, dan sebagainya di dalam dunia ini, saudara. Tinggal engkau berpegang pada kebenaran firman, kebenaran yang sejati. Mulai apa? Kembali, saudara, saat teduh, berdoa, memuji, menyembah Tuhan, baca firman dengan teratur. Disitulah Tuhan akan berbicara kepada saudara. Akan ada penerangan, akan ada iluminasi saat engkau membaca firman. Dan kemudian juga ketika engkau mendengarkan khotbah yang hidup, khotbah yang tidak sembarangan tentunya engkau dengarkan, yang benar-benar sesuai dengan Alkitab. Itu akan memerdekakan engkau, karena iman timbul karena mendengarkan firman. Roma pasal 10 ayat 17. Kekasih Tuhan, doa harapan saya, ketika engkau sudah mendengarkan firman, pegang, jangan lepaskan. Amsal 23 katakan, belilah kebenaran, jangan lagi menjualnya. Engkau telah memberikan waktumu mendengarkan firman dari hari ke hari, membaca firman dari hari ke hari. Jangan pernah menjualnya, saudara. Pertahankan. Walaupun engkau hanya berjalan seorang diri saja, kalau itu kebenaran firman, pegang. Karena Allah sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan Allah sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani pasal 3 ayat 15b. Dia selalu menyertai kita ketika kita berpegang kebenaran firman yang sejati. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Aku berdoa untuk kekasih-Mu Tuhan, saudara-saudara seiman yang hari mendengarkan firman Tuhan. Kuatkan mereka, tangguhkan mereka, supaya mereka tidak goyah melepaskan kebenaran firman, memegang terus firman Tuhan, dan mereka tidak mengejar kejahatan. Kalau hari ini kau dapatkan kekasih Tuhan, anak-anak-Mu yang kau cintai sedang berusaha mengejar kejahatan, hentikan dalam nama Yesus. Stopkan ya Roh Kudus. Ingatkan mereka untuk kembali, karena apa yang mereka lakukan sudah salah. Tentunya saja ketika mereka berbuat jahat terus,
ada kematian yang menanti mereka, ada kekekalan, hidup yang di neraka. Ampuni mereka Tuhan, sadarkan mereka, ingatkan mereka untuk kembali ke jalan Tuhan, karena kasih-Mu terbuka untuk mereka. Ampuni anak-anak-Mu, dalam nama Yesus aku berdoa. Untuk juga saudara-saudaraku Tuhan yang hari ini yang ada sedang sakit, Tuhan sembuhkan, nyatakan kuasa-Mu. Yang sedang punya masalah, Engkau bantu bebaskan ya Tuhan. Di dalam nama Yesus berdoa, haleluya, amin. Kasih Tuhan, bila firman jadi berkat bagi saudara, seringkan bagikan kepada keluargamu, saudara-saudara seimanmu, agar mereka mempunyai berkat yang sama seperti saudara dapatkan, sehingga mereka bersama-sama seperti kita berakar, bertumbuh dan berbuah, menghasilkan buah yang manis, buah yang enak, yang sedap, sehingga kerajaan Bapa diperbesar dalam dunia ini. Tuhan Yesus memberkati, haleluya.